malam libur lahire NU. Ijo-ijo benderane NU, gambar jagat simbole NU, bintang songo lambange NU. Riang ulama NU, Tanfidia pelaksana NU, GP Ansor pemuda NU, Fatayat pemudi NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Kajian kita malam ini pada pertemuan yang lalu adalah memahami hadis dengan pendekatan budaya. Hari ini kita akan mempelajari metode pemahaman hadis dengan pendekatan sains. Ya. Mungkin sains di sini lebih spesifik adalah geografi atau ilmu bumi. Ya. Perlu dijelaskan pertama kali adalah sains atau ilmu, ya, itu sangat diperlukan dalam syariat Islam, karena ada dua hal, dan ini merupakan fungsi atau peran daripada sains dalam syariat Islam. Fungsi yang pertama, sains itu sebagai alat bantu untuk memahami teks-teks agama, baik Al-Quran maupun hadis. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat bantu untuk memudahkan kita mengamalkan syariat Islam. Nah, jadi punya peran atau fungsi dua yang sangat penting sekali, sehingga kita khususnya pada masa sekarang tanpa menggunakan sains itu akan mengalami kesulitan dalam menjalankan syariat Islam. Tetapi dengan catatan, selama sains itu tidak berlawanan dengan syariat Islam, gitu ya. Tetapi kendati sains itu diperlukan dalam syariat Islam dengan dua fungsi dan peran tadi, sains tidak dapat menjadi dalil syar'i, tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk kita beramal, kita beribadah. Jadi fungsinya hanya membantu untuk memahami teks-teks agama. Yang kedua, membantu untuk memudahkan kita menjalankan syariat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Ya. Dalil dalam kita beragama tetap dalil-dalil agama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau suatu saat sains itu cocok misalnya dengan syariah, ya welcome, silakan. Tapi dalil tetap syariah, dalil syariah. Bukan kita berdalil kepada sains. Ya. Contoh misalnya yang cocok, ya, yang cocok ini.
Al-Quran mengatakan aqimis sholata liduluki syams, kerjakanlah sembahyang dalam kurung zuhur apabila matahari sudah bergeser ke barat. Ya. Bahasa populernya adalah sudah lingsir, tergelincir, bukan lengser, bukan ya. Apalagi longsor. Ya. Ya. Kita sholat duhur, apa dalilnya? Ya ayat tadi. Plus hadis-hadis yang menerangkan tentang sholat duhur misalnya. Ini kebetulan pas hari-hari Isra Mi'raj ya. Setelah diwajibkan waktu malam Isra Mi'raj, yang di istana akan diperingati pada malam Sabtu yang akan datang. Di istana. Dapat undangan, Bu? Dapat undangan nggak? Iya, itu undangan saya pakai aja nggak apa-apa. Iya. Tadi undang tapi mungkin nggak datang. Kenapa? Karena pas malam itu Istiqlal itu qiyamul lail itu. Jadi daripada capek ya saya mendingkan Istiqlal aja. Qiyamul lail jam 2 dimulai. Itu setelah diwajibkan Isra Mi'raj, sholat 5 waktu pada malam Isra dan Mi'raj. Beberapa hari kemudian malaikat Jibril datang menjadi imam pada Nabi Muhammad SAW. 2 hari berdatang berturut-turut, imami 5 kali sholat waktu. Pada hari pertama zuhur itu pas setelah tergelincir matahari. Pada hari kedua setelah bayangan setiap barang itu 2 kali lipat. Kemudian Jibril, malaikat Jibril berkata, waktu zuhur adalah antara yang sholat kemarin dengan sholat yang sekarang. Nah, jadi kita sembahyang zuhur adalah dalilnya apa? Ya ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian sains astronomi menemukan misalnya bahwa tergelincirnya matahari itu jam 12 siang. Nah begitu ya. Sehingga ditulis dalam almanak, dalam kalender apa kalender? Ya kalender, ada orang jual kalender. Ditulis zawal tanggal sekian hari ini, bulan ini jam 12.00 misalnya begitu. Ternyata memang benar pada tanggal sekian bulan sekian itu waktu zawal tergelincir matahari jam 12 persis. Nah, ini namanya cocok antara ayat Quran ya dan hadis, antara agama dengan sains. Cocok ini. Kendati demikian, kita beragama bukan berdasarkan sains tapi berdasarkan Al-Quran dan hadis begitu. Kalau mau cocok silakan, ahlan wa sahlan, welcome ya. Suatu ketika orang sains itu bikinan manusia. Betul Bu? Iya kan? Sumbernya kan otak. Otak mungkin error kan? Iya kan? Tapi kalau Al-Quran hadis nggak ada yang error, itu wahyu soalnya itu kan. Suatu saat misalnya sains mengatakan tergelincirnya matahari jam 12 titik. Kita cek ternyata jam 12 belum condong ke barat matahari. Ya. Jam 12.44 belum juga condong ke barat. Nah, sekarang kita sholat zuhur atau belum? Ya.
Kalau kita sholat zuhur seperti itu, berarti kita mengikuti sain, bukan mengikuti Al-Quran atau hadis. Nah, ini beribadah tidak berdasarkan pada Quran dan hadis atau tidak berdasarkan dengan dalil-dalil syar'i, itu berbahaya. Ya, menurut ayat Al-Quran surah Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah orang-orang musyrikin ini memiliki sekutu-sekutu yang membikinkan syariat dalam agama, kemudian mereka taat pada syariat yang dibikin oleh sekutu-sekutu itu? Kata Allah begitu. Apa artinya ini? Kalau kita dalam beribadah, apalagi berakidah, mengikuti aturan-aturan yang tidak dibuat oleh Allah dan Rasulnya, itu sama dengan syirik. Ini pengertian ayat ini. Makanya berbahaya. Jangan kita beribadah tidak berlandaskan dalil-dalil syar'i, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi sain kalau mau cocok silahkan, kalau tidak cocok silahkan. Wong kami pegangannya pada Al-Quran dan hadis. Ini dalam masalah ibadah. Ada juga dalam masalah akidah, sains berbicara. Padahal sains itu kan pikiran manusia. Pikiran manusia itu bisa mampu memikir hal yang dapat dilihat. Ini sampai wilayah akhirat ada yang berbicara. Dulu pernah saya sampaikan di sini kalau tidak salah. Awal tahun 70-an itu Insinyur Haji Sahirul Alim, MSc, pernah berpendapat bahwa nanti manusia di akhirat itu yang diberi balasan surga atau siksa neraka itu hanya rohnya saja. Hanya rohnya saja. Jadi kayak ngimpi gitu kalau roh itu kan gitu. Apa alasannya? Sebab jasad manusia itu terdiri dari dua hal. Terdiri dari badan kasar dan halus ya. Jadi ada unsur jinnya gitu. Dan ruh gitu ya. Nah, badan kasar itu, jasad itu tunduk pada hukum-hukum alam. Sunatullah. Dipanaskan merasa panas, dikasih es ya menggeret begitu kan? Kira-kira begitu. Yang tunduk atau tidak tunduk, yang taat atau tidak taat, itu bukan jasadnya. Jasad itu taat terus. Yang tidak taat, yang membangkang, atau yang taat, itu adalah ruhnya. Nah, dari sini kemudian Insinyur Sahirul Alim berpendapat nanti yang dibalas di akhirat itu bukan jasadnya tapi ruhnya saja. Nah, ini kan beliau orang sains itu kan. Bagaimana menurut agama? Allah mengatakan dalam surah Yasin, ketika orang-orang kafir menanyakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Surat apa, Bu? Surat Yasin. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad, siapakah yang mampu menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur? Ya. Apa kata Allah? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan tulang-tulang yang hancur adalah yang membikin pertama kali dulu. Siapa itu? Allah mampu membikin manusia dari tidak ada menjadi ada, apalagi sudah ada bahannya, tinggal nyitak saja itu. Kan tinggal mencetak saja itu. Kira-kira begitu. Lebih mudah itu loh. Tadinya nggak ada menjadi ada, kemudian hancur. Direnovasi lagi. Kan lebih mudah itu. Ya.
Allah mengatakan kul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Allah lah yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur. Ini artinya tulang-tulang yang hancur itu akan dibangkitkan kembali. Artinya apa? Bahwa di akhirat nanti bukan cuma ruh saja yang akan diberi balasan surga atau neraka, tapi juga jasadnya. Dalam hadis sudah diterangkan, hadis riwayat Imam Muslim, innallaha yab'atsu yaumal qiyamati, ya, yab'atsun nasa yaumal qiyamati min ajabi dzanabihi. Pada hari kiamat nanti Allah akan membangkitkan setiap manusia itu dari tulang ekornya. Pernah ada sebuah penelitian bahwa tulang ekor itu merupakan pusat dari jasad manusia ini. Jadi nanti dari tulang ekornya itu yang sudah hancur itu ditumbuhkan lagi menjadi manusia, ya, dipertemukan lagi dengan rohnya, dan jasad ini dikondisikan untuk kehidupan akhirat. Dia bisa menikmati apa saja yang ada di surga dan akan merasakan segala macam azab di neraka. Jadi bukan jasad yang sekarang. Jasad sekarang udah nggak tahan lagi juga. Makanya contoh aja ya, dalam hadis sekecil-kecil manusia, sekecil-kecil ahli surga, penghuni surga nanti itu akan dijodohkan oleh Allah dengan 72 bidadari. Kalau perempuan, apa yang diinginkan oleh perempuan silakan ada. Ya. Mau bidadara ya silakan. Itu selain istrinya yang di dunia. Nah, kalau jasad di dunia kan nggak mana tahan dengan 72 bidadari. Dengan satu aja udah kempot-kempot gitu. Ya. Apalagi dijelaskan dalam Al-Quran, di surga itu tidak ada rasa capek sama sekali. Makanya tidak ada tidur di surga itu. Ketika Rasulullah ditanya, hal yanamu ahlul jannah, apakah warga surga, penghuni surga itu nanti tidur ya Rasulullah? Beliau menjawab, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Wa ahlul jannati la yamutuna abadan. Warga penghuni surga itu tidak akan mati selama-lamanya. Udah, mati itu cuma 2 kali aja udah. Setelah itu kita dikekalkan oleh Allah. Makanya jangan sampai hidup sekarang itu tidak ada artinya sama sekali. Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Itu kata-kata orang yang masuk neraka nanti itu. Ya Allah, Engkau telah mematikan aku 2 kali dan menghidupkan aku 2 kali. Bagaimana mati 2 kali, hidup 2 kali? Ketika roh masih ada, belum bertemu dengan jasad, itu mati. Kemudian roh dipertemukan dengan jasad dalam perut ibu, lahirlah jabang bayi di dunia. Itu hidup sampai dia meninggalkan dunia, hidup pertama kali. Jadi dia sudah mati, hidup. Nah, kita sekarang sedang periode apa ini? Periode hidup. Ya? Ya, artinya perjalanan itu kan kita sudah mati, kemudian sudah sekarang hidup. Nanti ketika roh dipisahkan dari jasadnya, dipisah, rohnya dimasukkan masuk ke dalam alam barzakh namanya. Jasad
dikubur di pekuburan karet. Ya, yang dekat dengan karet itu kan. Itu pekuburan orang loh, itu bukan karet beneran itu. Ya. Itu mati yang kedua. Mati yang kedua. Jadi sekarang ini sebelum terjadi kiamat, itu mereka yang sudah meninggal itu sudah mengalami masuk pada etape ketiga, mati, hidup, mati. Nah itu kan. Kita masih yang kedua ini. Ya. Nanti kiamat, roh akan dipertemukan lagi dengan jasad yang baru untuk hidup di akhirat. Dikondisikan untuk dapat menikmati kenikmatan yang tidak ada batasnya di surga, atau dikondisikan untuk merasakan azab di neraka. Itu hidup yang berapa, Bu? Hidup yang setelah itu tidak ada lagi mati selama-lamanya. Makanya Al-Quran mengatakan, Rabbana amatana snataini wa ahyaitana snataini. Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Nah, ini kembali kepada contoh lagi tadi. Ini kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa di akhirat nanti itu yang akan diberi balasan apa surga apa neraka hanya rohnya saja, berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Kita ikut mana sekarang? Ikut sains apa ikut Al-Quran dan hadis? Kalau saya ikut Al-Quran dan hadis. Ibu ikut? Ya, tapi saya nggak maksa. Ya. Baik. Nah, ini sekedar pengantar, Bu ya. Jadi tetap ini yang pertama tadi untuk memahami ya, membantu memahami ya. Contoh yang membantu memahami ya, ini sudah masuk kepada hadis ya. Tadi misalnya ada hadis yang mengatakan begini. Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Waktu itu kiblat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kiblat yang sekarang kita hadapi yaitu Ka'bah itu atau arah Ka'bah itu adalah kiblat yang kalau periodenya ketiga ya. Jadi pertama kali umat Islam sembahyang ketika di Mekah itu sembahyangnya menghadap ke Ka'bah. Ya. Ketika kemudian hijrah ke Madinah, itu sembahyangnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ini enggak ada dalam Al-Qur'an. Tidak ada juga ya keterangan kecuali dalam hadis. Maka ini berdasarkan wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu hadis. 16 bulan lamanya Nabi bersama umat Islam sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Salah satu hikmahnya, ini perintah Allah tentunya, tapi tidak ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Adalah dalam rangka karena di Madinah, sekitar Madinah banyak orang-orang Yahudi, dalam rangka mengambil hati orang-orang Yahudi agar mau masuk Islam. Ternyata setelah dicoba 16 bulan mereka tetap mbalelo. Tahu mbalelo? Ya. Mbalelo itu tidur di balai dengan dilelo-lelo. Akhirnya Nabi itu ketika sholat sering ya mendongakkan ya, mendongakkan kepala, mengangkat kepala ke langit.
qad nara taqalluba wajhika fis sama, gitu kan? Al-Qur'an ada gitu. Kami sering melihat kepalamu itu menghadap ke langit. Rupanya Nabi menunggu-nunggu ada wahyu yang turun, gitu. Wahyu yang diharapkan itu apa? Kembali ke Mekah lagi kiblatnya itu. Maka kemuliaan turun. Falan waliyannaka kiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kami akan memalingkan wajahmu, menyuruh untuk berpaling kepada kiblat yang kau sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Ka'bah. Nah, ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis, di Palestina, itu di Yerusalem bukan di Gaza. Itu Nabi mengatakan, idza qadaitumul hajata, apabila kalian buang air, baik yang BAB maupun yang BAS, ya kan? Ada yang gede, ada yang kecil. BAK ya? Oh, nggak salah terpanggil saya dengan bahasa Arab. BAS itu buang air sawir gitu. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu menghadap kiblat dan jangan pula kamu membelakangi kiblat. Nah, tetapi lakin syarriku wa gharribu au gharribu, tapi menghadaplah ke timur atau menghadap ke barat. Jadi jangan kamu menghadap ke kiblat itu, waktu itu kiblatnya kan ke utara, karena di Baitul Maqdis ke utara. Dan jangan pula menghadap ke selatan, tapi menghadaplah ke timur atau menghadap ke barat. Itu. Ini hadis kalau diterapkan secara tekstual di Indonesia malah justru salah. Kalau diterapkan dan kita tidak menggunakan ilmu bumi. Ada. Maka kalau ini diterapkan di Indonesia, kalau kita menghadap ke timur atau menghadap ke barat, justru kita membelakangi kiblat, atau menghadap ke kiblat. Maka untuk di Indonesia harus menghadap ke selatan atau menghadap untuk konteks sekarang. Gitu. Nah, ini kan perlu bantuan, perlu bantuan sains gitu. Tapi sains yang dapat membantu itu adalah sains yang tidak memble. Artinya sudah stabil, nggak berubah-berubah. Sains itu kadang-kadang memble. Sekarang ada teori begini, besok dibantah orang gitu loh. Ada bilang masjid bergeser kiblatnya karena gempa bumi, lempengan-lempengan geser. Belum ada sebulan dibantah orang, nggak ada pergeseran gara-gara lempengan gitu. Kok bumi kok menjadi lempengan-lempengan tuh kapan? Ini lempengan tuh. Nah itu Ini contoh kita memahami hadis dengan bantuan sains, yaitu geografi, ilmu bumi. Kalau tidak, malah pemahaman hadis kita justru keliru. Nah, saya ingin memberikan contoh. Kalau ini memahami contoh memudahkan. Tadi kan saya menyebutkan dua fungsi. Pertama, memahami teks-teks agama, membantu memahami. Yang kedua, memudahkan. Ibu-ibu kalau sholat pagi itu patokannya apa, Bu? Apa fajar sidik sudah keluar? Yang menjadi dalil itu. Apa jam 4:30 pagi sholat subuh itu? Patokannya apa coba?
Betul, fajar sidik. Tapi kalau ibu tiap hari lihat tiap pagi kan sulit itu kan. Ya. Iya kan? Ini tadi azan misalnya, itu patokannya adalah Ghurubus Syamsi. Ya. Nah, akhirnya Sain membuat perhitungan. Ghurubus Syamsi jam tanggal sekian itu jam sekian. Nah, ini memudahkan kita, tapi tetap saya katakan yang menjadi patokan bukan sainnya, tetapi ya dalil agama itu sendiri. Ghurubus Syamsi, aqimis shalat liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sudah malam wa qur'anal fajr, subuh. Ya. Contoh yang kedua, ini saya katakan tadi, sudah 16 bulan umat Islam kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, dan ternyata orang-orang Yahudi tidak ada yang tertarik untuk masuk Islam. Nabi kepingin kiblatnya dikembalikan lagi ke Mekah, ke Ka'bah. Akhirnya turun ayat 144 surah Al-Baqarah, 149 dan 150. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah, ya, syatra itu arah. Al-Masjidil Haram di sini menurut para ulama adalah Ka'bah. Di dalam Al-Qur'an ada 3 pengertian Al-Masjidil Haram. Yang pertama, Al-Masjidil Haram artinya Ka'bah. Seperti dalam surah tadi Al-Baqarah 144, 149 dan 150. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kharajta fawalli wajhaka syatrah wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Syatral masjidil haram di situ artinya adalah arah Ka'bah. Ya. Maka dari sini kemudian para ulama menurut pendapat yang unggul, bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, sholatnya wajib menghadap arah Ka'bah, bukan kepada bangunan Ka'bah. Ya. Syatrah, arah Ka'bah. Ada Al-Masjidil Haram artinya bukan Ka'bah, tetapi artinya Ka'bah dan lingkungannya, gitu. Itu seperti dalam surah Al-Isra yang mungkin sekarang banyak dikumandangkan oleh para mubalik dan menceramah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, minal masjidil. Bagaimana kita tahu bahwa ini yang dimaksud bukan Ka'bah, tapi lingkungan Masjidil Haram? Sebab dalam hadis-hadis sahih, Nabi berangkat untuk Isra Mi'raj itu bukan dari Ka'bah, ya, tapi dari rumah beliau, lingkungan Masjidil Haram, begitu. Nah, ada lagi Al-Masjidil Haram itu artinya Mekah dan sekitarnya. Itu dalam surah At-Taubah ayat 10. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis hatinya, bukan najis badannya, tidak. Kalau udah mandi ya suci. Yang najis itu hatinya. Maka
janganlah mereka mendekati Al-Masjidil Haram. Ternyata keterangan dari Nabi itu, Hudaybiyah itu sudah masuk, sebelahnya sudah masuk Masjidil Haram. Maka ini artinya adalah Masjidil Haram di sini bukan Ka'bah dan bukan lingkungan masjid, tetapi Mekah dan sekitarnya. Itu yang kemudian sering disebut dengan tanah suci. Ya, Musdalifah, Mina masuk pengertian Al-Masjidil Haram. Bahkan sebahagian dari Arafah juga masuk Masjidil Haram. Oleh sebab itu ada ulama yang menafsirkan bahwa sembahyang satu kali di Masjidil Haram lebih bagus daripada 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Itu ditafsirkan bukan Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, tapi seluruh tanah haram begitu. Makanya Nabi ketika beribadah haji itu mondoknya, ya kan Bu ya? Ini kan istilahnya pemondokan ya. Itu bukan di dekat Ka'bah, tidak. Di mana? Di tempat yang namanya Abtah. Tempat Abtah itu ternyata menurut para ulama lebih dekat ke Mina daripada ke Masjidil Haram, ke Ka'bah sekarang. Dari jauh Nabi itu. Lain dengan orang-orang Indonesia. Kalau 1 kilo jauh dari Masjidil Haram, ngamuk semuanya, itu protes. Maunya tinggalnya kalau bisa di dalam Ka'bah. Ada? Ya, itu orang Indonesia begitu. Ya, ribut. Loh, Nabi aja itu jauh dari itu. Kenapa kita sih ribut? Padahal waktu di Indonesia itu nggak pernah sholat jamaah ke masjid. Ya. Inilah salah satu bentuk berlebih-lebihannya orang Indonesia kalau beribadah haji. Ya. Jadi menurut penafsiran para ulama, meskipun tidak di Masjidil Haram, pahalanya sama. Tapi toh meskipun besar, lebih bagus pahala kita berdakwah atau membiayai dakwah. Mengapa? Kalau itu pahala itu besar seperti itu para sahabat gak ada yang keluar ke Damaskus, ke Mesir, ke Libya, ke mana-mana, ke Yaman, ya, ke timur, bahkan sampai ada berita sampai ke India, ke utara sampai Turki, ya, jadi begini. Mengapa? Lebih besar berdakwah daripada tengok-tengok di Mekah. Orang kita maunya mati di Mekah. Gitu. Kenapa? Kata Rasulullah, kamu membimbing seorang saja yang kemudian Allah memberikan hidayah pada orang itu lebih bagus bagi kamu daripada kamu memiliki dunia ini seisinya. Makanya ibu-ibu pergi dong ke Papua sana berdakwah. Atau jangan jauh-jauh, Sumatera Barat itu. Ya. Tepatnya itu Mentawai, Bu. Ya. Mentawai itu perlu tenaga dai mulai itu. Kami juga diminta untuk kirim ke sana, tapi belum kami beri jawaban. Perlu banyak hal. Harus kepada siapa kami titipkan dai itu, gitu kan. Kalau di Papua nanti yang kan insya Allah mau berangkat hari Senin malam nanti, malam Selasa insya Allah, itu sudah jelas saya titipkan pada Bupati kayak mana, kepada Ketua MUI kayak mana, udah kan, jadi mantep, ibunya juga mantep kan itu. Nah ke Mentawai itu saya belum punya yang saya titipkan.
bisa belum? Bisa menjawab. Nah itu Bu, jadi meskipun di Mekah pengertian yang ketiga itu adalah Masjidil Haram itu adalah Mekah dan sekitarnya, sehingga sembahyang di mana saja itu nilainya 100.000, tapi tetap lebih tinggi kita berdakwah, gitu ya. Kita mengajar, kita membimbing orang dan sebagainya. Nah, sesudah kiblat itu kembali ke Mekah, ke Ka'bah itu. Tadi kami sampaikan kemana menghadap? Fawallu wujuhakum. Tadi? Oh, enggak ada sudah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Ka'bah. Ini ya. Nah, arah Ka'bah itu mana? Ini ya. Kalau ke titik fisik itu bukan arah. Itu ke fisik Ka'bah namanya itu. Ya. Kalau orang itu melihat fisik Ka'bah, ya, maka dia wajib ketika sholat menghadap ke fisik atau bangunan Ka'bah. Dalam bahasa fikihnya namanya Ainul Ka'bah. Ainul, Bu, pakai A, jangan dibuang A-nya itu. Ainul artinya bangunan atau fisik Ka'bah. Bagi yang melihat, ini berdasarkan hadis Nabi ketika beliau itu masuk Ka'bah, beliau kemudian keluar dan sholat 2 rakaat. Kemudian beliau berkata, hadhihi al-qiblah, ini adalah kiblat. Tapi Al-Quran mengatakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, itu bagi orang yang tidak melihat bangunan Ka'bah meskipun di dalam Masjidil Haram. Sebab tidak semua orang yang ada di dalam masjid itu bisa melihat Ka'bah. Apalagi yang tingkat 2, mundur sedikit nggak kelihatan sudah. Kemana menghadap? Jika arahnya saja. Nah, arahnya itu mana? Nah, Rasulullah menjelaskan ketika beliau sudah di Madinah tentunya, karena ayat-ayat yang berkaitan dengan Ka'bah atau berkaitan dengan menghadap kiblat ini turunnya di Madinah sebelumnya. Posisi Madinah itu kalau kita mengikuti sains, teori apa? Google. Ya Bu, ada orang ahli sains di sini. Ilmu bumi lah gitu ya. Madinah itu berada pada 39 derajat bujur timur dari Greenwich. Ya. Mekah itu pada posisi 41 bujur timur dari Greenwich. Artinya apa? Orang di Madinah kalau mengikuti sains itu sholatnya mesti menghadap ke selatan, miring 2 derajat, gitu ya. Kalau mengikuti sains, mengikuti astronomi. Tapi Rasulullah mengatakan bagaimana? Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Bagi orang yang tinggal di utara Mekah, Rasulullah mengatakan arah antara timur dan barat itu adalah kiblat. Apa arah antara timur dan barat bagi orang yang di utara? Adalah selatan, ya. Maka berdasarkan hadis ini, bagi orang yang tinggal di Madinah dan sekitarnya atau di utaranya, di Damaskus misalnya dan sebagainya, sholatnya, kiblatnya berdasarkan hadis itu adalah menghadap ke arah selatan. Mana saja?
kalau menurut hadis. Tapi kalau menurut ilmu bumi itu orang Madinah harus ke selatan, miring ke kiri 2 derajat. Orang Damaskus menghadap ke selatan, miring sedikit 6 derajat. Itu. Nah, kita tinggal pilih mana. Ikut Nabi atau ikut ilmu bumi. Nah, itu aja udah. Ya, ikut mana, Bu? Nabi. Jadi kalau di Madinah, ya, di Tabuk, ya, di Yordan, di Damaskus, bahkan di London, di Belanda, itu kalau mengikuti Nabi asal ke selatan, mau miring kiri, miring kanan, lurus, itu boleh semuanya itu. Enak kan? Gak usah diukur-ukur itu. Nah, hadis ini kalau diterapkan di Indonesia tekstual seperti itu salah. Berarti orang Indonesia semuanya harus menghadap ke selatan. Oh, menghadap ke Nyi Roro Kidul akhirnya ini. Nah, ini dibantu oleh ilmu bumi. Karena para ahli geografi, para ahli sepakat bahwa ya, kita ini masuk wilayah timur. Ya. Maka di bagian timur Ka'bah dari Jepang sampai Jogja, dari Cina sampai Cilacap. Dicari C-nya kan? Dengan J-nya, Jepang dengan Jogja, dari Cina sampai Cilacap. Itu kalau dikiaskan kepada orang-orang yang berada di utara Madinah, maka kiblatnya orang timur menghadap ke barat. Mana saja. Mau miring sedikit silakan, tidak miring boleh, lurus juga boleh. Enak. Nah, ini menafsirkan seperti ini, memahami ini perlu bantuan ilmu bumi. Ya, perlu bantuan sains. Tapi sainsnya yang sudah mapan. Suatu ketika, andai kata ahli-ahli geografi itu berpendapat Indonesia ternyata sekarang letaknya berada di selatan Mekah, ya berubah kita itu menghadap semuanya ke utara. Andai kata. Tapi orang-orang sebagian ya, terutama yang ahli-ahli astronomi itu mengatakan, oh, kiblat kita itu harus pas ke Ka'bah. Nah, gitu kan? Pokoknya bagaimana caranya? Oh, nanti tanggal 16 ada matahari di atas Ka'bah. Maka semua sinar yang ya nyorot ke sana itu adalah lurus Ka'bah gitu. Nah, kata orang-orang sains gitu kan. Saya jawab, yang pertama itu kan teori. Mungkin benar, mungkin tidak. Nah, ketika saya dipanggil oleh Tediban untuk ngomong seperti itu, ada orang bicara, Pak, bagaimana matahari itu di atas Ka'bah? Wong matahari itu ya beredarnya di atas ekuator. Ya. Lah, ekuator itu tidak pernah mampir di Ka'bah. Saya jawab, itu bukan urusan saya. Yang jelas, kalaupun betul sinar itu berada pada jam sekian di atas Ka'bah, itu pun kita tidak menemukan ayat atau hadis yang menyuruh kita mencocokkan sehingga kita sembahyang harus menghadap ke bangunan Ka'bah. Gak ada. Jadi kalau kita ikut-ikutan seperti itu, kita ikut-ikutan sains. Itu bahaya itu. Kita sembahyang kalau mengikuti sains, yang benar mengikuti dalil-dalil syar'i, Quran, hadis. Itu saya loh, Bu ya. Ibu begitu. Kalau enggak urusan ibu sendiri, silakan. Ya. Saya di Semarang begitu. Waktu seminar di Semarang, Fakultas Syariah IAIN, saya cuma tanya, kalau sembahyang kita
harus menghadap ke barat laut dengan kemiringan 21 derajat. Itu kalau dia dilihat dari ilmu bumi, memang ekuator khatulistiwa itu 0, Mekah itu pas 21 itu. Maka miring ke utara 21 derajat. Sehingga kalau nggak demikian sholat kita nggak sah. Tolong saya minta disebutkan dalil syar'i yang mana yang mewajibkan seperti itu. Apa ada dalam Al-Quran, apa ada dalam hadis. Ternyata tidak ada yang menunjukkan ada ayat atau hadis. Dalilnya apa? Yaitu pendapat Imam Google itu. Apa Google ya? Google? Hah? Google. Kalau Google itu tukang sunat di Jogja itu kan. Google. Lah ya. Google. Google ya, Google lah itulah. Google itu. Imam Google gitu. Akhirnya saya bicara begini. Ya kalau Anda mau sembahyang menggunakan pendapat Google, dalilnya Google, ya silakan, itu urusan Anda. Saya nggak bisa memaksa dan nggak bisa mencegah. Anda punya kebebasan, tapi saya tidak. Saya berbeda, dalilnya harus Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Begitu. Dengan dalil-dalil syar'i. Kalau Anda mau meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, memakai pendapat Imam Google, ya itu urusan Anda. Tapi ingat, nanti sama-sama kita mati loh. Ya kan? Setelah mati kita akan jawaban. Anda harus siap. Saya yang pakai dalilnya Quran, hadis, ijma', qiyas, selesai. Malaikat silakan masuk sekarang. Amin. Kamu sembahyang, apa dalilnya? Imam Google. Nanti dulu. Nah, ada interogasi lagi nanti itu. Ya. Makanya saya nggak masakan dulu. Kalau ibu mau mengikuti Imam Google silakan. Ya. Tapi ya, kalau saya menyarankan jangan gitu ya. Dan itu risikonya berat. Kenapa? Kalau harus pas seperti itu kita bergeser kaki sedikit sudah melenceng sana itu. Kata para ahli, di sini bergeser 1 derajat, itu di Mekah akan bergeser 111 km. Coba. Jadi nggak sah sholatnya. Tapi kalau pakai hadis tadi, ya, kalau diterapkan di Indonesia berarti arah antara selatan dan utara adalah kiblat. Itu menceng 2 derajat juga nggak apa-apa. Ya, nanti ada pendapat lagi, Pak. Sekarang itu kan sudah ada sains modern yang bisa menembak tepat Ka'bah. Dulu Nabi bilang itu tuh belum ada sains modern, Pak. Oh, kamu keliru. Dulu ada wahyu. Ya. Kalau memang Allah menghendaki kita ini sholatnya harus pas menghadap ke bangunan Ka'bah, Allah akan menurunkan wahyu dengan kata-kata yang memberikan pengertian harus ke bangunan Ka'bah. Bukan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, tegas fawalli wajhaka ainal masjidil haram. Harus ke fisiknya itu, tinggal diubah aja ainal masjidil haram. Canggih dulu ada wahyu kok, ya kan? Ini orang sekarang emang diberi kemudahan itu maunya yang sulit. Itu. Coba. Diberi kemudahan oleh Allah, carinya yang sulit. Lalu sembahyang itu bukan di masjid saja, ya kan? Di rumah sembahyang. Dalam perjalanan kita sembahyang. Di hutan kita sembahyang. Pernah masuk hutan, Bu? Di sawah kita sembahyang. Pernah masuk sawah?
Di tengah sungai sembahyang. Loh, saya alami semua. Di Istiqlal sembahyang juga iya. Coba. Di Islamic Cultural Center di New York, Masjid New York juga sembahyang. Di tengah sungai saya juga sembahyang. Gimana mandi di sungai? Ya, udah bawa sarung, tinggal sembahyang, cari batu yang lebar, ya kan? Sembahyang. Perlu diukur-ukur nggak dengan Imam Google itu? Loh Bu, ini tanggal 22 nanti hari Kamis. Itu MUI DKI minta saya menyampaikan, ya, ini masalah kiblat itu. Saya dengar mau mendatangkan ahli-ahli satelit katanya. Saya sampai bingung yo. Orang mau sembahyang kok pakai satelit sekarang itu. Makanya Nabi kalau hidup Bu, kalau hidup lagi Nabi itu sekarang, Nabi itu bingung loh lihat umatnya itu. Dulu saya itu ngajarin agama itu mudah. Orang Madinah, kamu semuanya bagaimana? Menghadap ke selatan, selesai sudah. Paling yang perlu tahu mana timur, mana barat, kan begitu kan? Sekarang kok harus pakai satelit segala itu? Ya. Namanya kok makan kecambah dicampur kulit. Ya. Ada yang mudah kok cari yang sulit. Ya. Makan kecambah dicampur kulit, akhirnya perut kembung. Ya. Ada yang mudah cari yang sulit, akhirnya tambah bingung. Makanya kalau mengikuti hadis tadi nggak perlu susah-susah. Loh Pak, sekarang ada Kompas, nggak persis. Kemarin pernah tanya-tanyakan untuk hari Minggu. Kita persis nggak kamu? Oh persis. Dengan apa Kompas? Loh Kompas tuh bisa error. Betul nggak Pak? Saya bertiga, ya kemarin akhir Mei ke Belgia. Tidur di hotel, masing-masing kamarnya berbeda. Ya. Kemudian sembahyang. Masing-masing membawa kompas. Ya. Setelah ngobrol-ngobrol makan pagi, kamu sembahyang menghadap mana? Saya ke sana. Kamu ke sana? Saya ke sana. Saya ke sana. 3 orang beda semua, punya kompas semuanya, benar. Yang benar yang mana? Yang benar tanya kepada pegawai hotel, mana arah selatan? Betul udah. Kompas itu bisa error. Gitu. Ini 3 itu yang betul yang mana? Cocokkan. Tanya tukang hotel, mana arah selatan? Oh sana, south side there. Ah, betul udah. Ya, enak kan betul. Gak usah ngukur-ngukur. Ya. Menteng sedikit gak apa-apa. Kata para ulama, kalau kita wajib menghadap ke Ainul Ka'bah, ke bangunan Ka'bah, ini shop yang panjang seperti ini nggak sah sholatnya. Ya. Mengapa? Mengapa? Karena Ka'bah itu lebarnya hanya 9 meter. 9 meter Ka'bah itu. Ini kita ini yang menghadap ke Ka'bahnya. Kalau ini betul pas ya misalnya ke sana, itu yang menghadap ke Ka'bah berapa orang? Ya 9 meter lah. Ini berapa meter ini? Ya. Hah? Nah kalau enggak, shopnya masih melengkung. Nah gitu kan. Ada shop melengkung di itu. Di dunia nggak ada shop yang melengkung seperti itu, nggak ada. Ada shop melengkung tapi nggak ada kaitannya dengan sholat. Shop iga sapi. Melengkung itu betul. Shop iga sapi melengkung. Atau kalau shopnya nggak melengkung sholatnya, masjid tidak boleh lebarnya lebih dari lebar Ka'bah. Jadi harus 9 meter saja. Biar menghadap Ka'bah semuanya kan gitu. Maka saya ukur Bu Istiqlal itu. Kalau sholat Idul Adha itu kan ada 200.000 orang. Saya ukur kalau 9 meter itu paling banyak orang Indonesia itu 18 orang. Kalau 1 meternya 2 orang. Maka saya bagi 18 ya untuk membagi 200.000
itu jatuhnya ada 11 kilometer. Jadi Masjid Istiqlal itu sampai Pulau Gadung. Orang nggak mau sulit seperti itu, insya Allah. Diberi yang mudah kok maunya sulit itu. Ya kenapa? Balik kepentingan. Kalau itu nggak dilayani, itu ilmu astronomi nggak laku. Itu. Ya, ilmu falak nggak laku. Makanya mereka ngotot itu. Sampai sekarang digoyang terus, termasuk fatwa MUI digoyang. Ya, biar aja. Saya berpendapat seperti itu aja udah. Ikuti hadis gitu aja. Ya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina wa yaghfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihhu fid din alim mutawil. Allahumma faqihhu fid din alim mutawil. Allahumma faqihhu fid din alim mutawil. Allahumma ij'alhu mayyana min al-ilmi wa al-amali al-qur'ani wa al-sunnati. Wa min alladhina nash'aru dinaka wa alladhina qawmu al-amri al-ma'ruf wa yanharu 'anil munkar wa mutalaib. Allahumma alimna liman awzurna wa yarzuqna wa man nahwika wa nanjika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna wa min nabiyina wa adra musallina wa ala malakatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Wassajudu ana walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.